Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang obat-obat pada sistem saraf pusat. Oke, jadi tujuan pembelajaran dari bahasan kali ini adalah yang pertama, memahami mekanisme dan golongan obat yang bekerja pada sistem saraf pusat. Yang kedua, memahami penggunaan obat-obat sistem saraf pusat pada kondisi klinis tertentu. Ini adalah outline yang akan kita pelajari. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada bahasan mengenai neurotransmitter, kemudian kita akan membahas obat sedatif hipnotik, lalu ada obat anestetik, baik anestetik umum dan lokal, kemudian ada obat antidepresan, ada obat antipsikotik atau neuroleptik, ada obat analgetik opiat, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sebenarnya analgetik opiat ini juga sudah kita bahas di pembahasan mengenai anti nyeri di pertemuan beberapa waktu yang lalu. Boleh nanti kalian buka kembali ya bahasan mengenai analgetik opiat. Oke, untuk yang pertama, sistem saraf itu merupakan motor penggerak atau pengendali yang ada di tubuh kita ini, karena semuanya terpusat di sistem saraf kita, di mana sistem saraf itu merupakan serangkaian mekanisme kerja yang kompleks dan saling berkesinambungan yang bertugas menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu rangsangan atau stimulus, di mana sel saraf kita itu tersusun dari banyak sel-sel kecil, di mana sel-sel terkecil dari sistem saraf kita atau sel saraf kita disebut dengan neuron. Neuron ini merupakan sel fungsional yang bekerja pada sistem saraf kita. Neuron ya, kalian harus bisa membedakan antara neuron dan nefron. Untuk neuron, dia merupakan sel yang menyusun sistem saraf kita, sedangkan nefron adalah sel yang menyusun ginjal kita. Jadi memang bedanya hanya di huruf U dan huruf F saja. Itu mohon menjadi catatan khusus ya, karena beberapa juga sering terbalik menyebutkan antara neuron dan nefron. Oke, ini adalah sel neuron kita. Di sini ada gambar dari sel neuron kita, di mana sel neuron kita itu terdiri dari beberapa bagian ya. Kalau kita lihat di sini ada yang namanya inti sel di sini, kemudian ada namanya dendrit, ini ya yang seperti akar, ini disebut dengan dendrit. Kemudian ini adalah badan sel saraf kita, lalu ada akson. Di sini kita memiliki yang namanya lapisan mielin, ada namanya sel Schwann, kemudian ada nodus Ranvier, dan yang paling ujung disebut adalah ujung saraf. Oke, jadi sel neuron merupakan unit fungsional sistem saraf yang terdiri dari badan sel dan sitoplasma, di mana sel neuron itu bekerja dengan cara menghasilkan potensial aksi dan menjalarkan impuls dari satu sel ke sel berikutnya. Oke ya, jadi ini gambaran dari sel neuron kita. Bayangkan sel saraf kita terdiri dari ribuan sel neuron ini, sehingga dia bisa melakukan tugasnya dengan sangat baik dan sangat kompleks ya. Oke, ini bagian-bagian neuron kita. Yang pertama itu adalah badan sel atau sel body atau perikarion. Sel body itu yang di sini ya, badan sel saraf kita yang di sini. Oke, di mana body cell atau sel body itu merupakan bagian dari neuron yang mengandung nukleus atau inti sel di sini ya. Kita lihat kembali, ini nukleus yang ada di badan sel saraf kita. Oke, jadi badan sel itu dapat diibaratkan sebagai mesin yang bertanggung jawab atas kehidupan sel yang berperan dalam sintesis protein, di mana badan sel kita itu terdiri dari beberapa komponen ya. Yang pertama ada nukleus, kemudian sitoplasma, ada neurofibril, dan membran sel. Nah, nukleus, mungkin kalian sudah pernah belajar juga ya di biologi sel tentang sel-sel. Jadi nukleus itu merupakan inti sel dari soma sel yang mengandung kromosom ya, di mana kromosom itu terdiri dari rantai DNA, dan kromosom itu tidak langsung memiliki fungsi tertentu ya, tapi dia memiliki fungsi untuk meramu atau membuat protein-protein tertentu, di mana bagian dari kromosom itu disebut dengan gen yang terdiri dari protein tertentu yang berbeda pada masing-masing individu. Kemudian sitoplasma. Di sini sitoplasma adalah cairan bening ya, seperti jelly. Nah, di dalam sitoplasma itu terdiri dari beberapa
organ, yaitu ada mitokondria, kemudian ada badan Golgi, ada retikulum endoplasma, kemudian ada ribosom yang memang berperan sebagai sintesis protein. Kemudian ada neurofibril. Nah, neurofibril ini merupakan neurofilamen dan neurotubulus ya, yang menyusun tubulus-tubulus dan fibril dari sel neuron kita. Kemudian ada membran sel. Membran sel di sini yang bertugas menyelubungi atau melindungi neuron kita. Di mana membran sel itu terdiri dari dua lapis ya, yaitu lapisan molekul lemak atau lipid. Kemudian ada lapisan membran yang bersifat semi permeable, yang memang di mana membran tersebut bisa menyeleksi substansi yang boleh keluar masuk di badan sel saraf kita. Oke, yang kedua ada namanya dendrit. Dendrit tadi ya yang seperti ini ya, yang seperti akar, itu namanya dendrit, di mana dendrit itu berasal dari bahasa Yunani atau kata Yunani yang itu dendron atau pohon. Kenapa disebut itu? Karena memang bentuknya mirip seperti akar dari pohon. Nah, dendrit itu merupakan perpanjangan dari sitoplasma yang biasanya berganda dan pendek, di mana fungsinya dendrit itu adalah mengantar impuls ke sel tubuh. Jadi dari impuls yang sudah diolah oleh badan sel saraf kita atau oleh saraf kita, itu akan diantarkan melalui dendrit menuju ke sel-sel tubuh kita yang membutuhkan atau yang memberikan respon terhadap stimulus tersebut. Nah, permukaan dendrit itu penuh dengan spina dendrit yang memang dikhususkan untuk menghubungkan dengan neuron lain. Yang ketiga ada namanya akson. Jadi akson itu merupakan suatu prosesus tunggal yang lebih panjang dari dendrit, berfungsi menghantarkan impuls menjauhi badan sel ke neuron lain atau sel lain, baik itu sel otot, kemudian kelenjar gitu ya. Dimana semua akson dalam sistem saraf perifer itu dibungkus oleh lapisan Schwann. Jadi lapisan Schwann itu merupakan sel saraf yang berupa lemak yang memang berfungsi menghasilkan mielin atau selubung saraf, di mana mielin atau selubung saraf itu nanti berguna untuk membungkus dari semua akson kita. Nah, akson kita itu besar ya ukurannya, karena dia memang memiliki lapisan yang disebut mielin tadi, yaitu di mana mielin itu merupakan protein juga yang berasal dari atau yang dibentuk dari sel Schwann tadi. Oke, selain tadi mielin, nah di sel Schwann kita itu juga ada namanya nodus Ranvier ya. Nanti kalian lihat di slide sebelumnya ada namanya nodus Ranvier, di mana nodus itu merupakan bagian akson yang tidak diselubungi mielin. Tadi kalau kalian perhatikan ya. Oke, kita buka kembali. Nah, ini nodus Ranvier di sini ada. Ini ya, nodus Ranvier itu adalah lapisan mielin atau lapisan akson yang tidak diselubungi oleh mielin dan memang tertanam pada sitoplasmanya sel Schwann di sini. Ya. Oke, ini adalah nodus Ranvier. Kemudian di antara sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain itu ada namanya sinap. Jadi sinap, nanti kita lihat sinap. Oke, nah ini ya, ini merupakan sel saraf kita yang mungkin gambarnya pasti lebih jelas. Di sini adalah badan sel tadi ya, yang terdiri dari ada nukleus, kemudian ada sitoplasma, di mana sitoplasma itu mengandung badan Golgi, kemudian ada mitokondria, ada retikulum endoplasma yang halus, ada retikulum endoplasma yang kasar, kemudian ada ribosom. Itu adalah badan sel saraf kita. Kemudian ini dendrit ya, kalian bisa lihat di sini dendrit. Oke, nah di sini adalah akson, di mana di sini adalah sel ini adalah sel Schwann ya, yang menyelubungi dari akson kita. Kemudian ini adalah nodus Ranvier tadi, merupakan bagian dari akson yang memang tidak dilindungi oleh sel Schwann. Lalu ini adalah ujung saraf kita. Nah, kita lihat di antara ujung saraf yang satu dengan saraf yang lain itu ada namanya sinap di sini ya. Celah saraf atau sinap itu di sini ya. Oke, nah ini dia gambarannya. Jadi sinap itu ada antara akson sel saraf yang lain dengan sel badi sel saraf yang
berbeda. Jadi ada celah di situ yang disebut dengan sinap. Di mana sinap itu merupakan jarak terdekat antara neuron yang satu dengan yang lain, di mana sinyal-sinyal kimiawi itu akan ditransmisikan. Di mana sinapsis, atau ada juga yang menyebutkan dengan terminal button ya, di mana dia itu berfungsi untuk menyambungkan terminal button atau sebagai sensor dari sel pengirim ke bagian soma atau membran dendrit dari sel penerima. Jadi memang di sini sinap itu gunanya sebagai penghantar sinyal-sinyal kimiawi yang akan ditransmisikan ke sel selanjutnya. Bagian utama saraf itu terdiri dari dua. Yang pertama itu adalah Central Nervous System atau CNS, kadang disebut dengan sistem saraf pusat. Di mana sistem saraf pusat atau CNS itu terletak di bagian tengkorak atau otak dan tulang belakang atau spinal cord. Yang kedua adalah Peripheral Nervous System atau sistem saraf tepi, di mana sistem saraf tepi itu meliputi seluruh jaringan saraf lain di dalam tubuh, di mana sistem ini terdiri dari saraf kranial dan saraf spinal yang menghubungkan otak dan medula spinalis dengan reseptor dan afektor. Saraf kranial adalah saraf yang mencuat dari sumsum saraf yang mencuat dari otak kita ya, disebut dengan saraf kranial yang jumlahnya ada 12 pasang saraf pada manusia. Sedangkan saraf spinal itu adalah sistem saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang kita yang merupakan bagian dari sistem saraf pusat di tubuh manusia, di mana saraf spinal ini terdiri dari 31 pasang saraf. Tadi saraf kranial mencuat dari otak, kemudian saraf spinal mencuat dari sumsum tulang belakang yang jumlahnya memang berbeda. Saraf kranial jumlahnya 12, kemudian saraf spinal jumlahnya 31 pasang. Oke, lalu bagaimana sistem saraf bekerja? Sistem saraf pusat bekerja. Jadi sistem saraf pusat itu bekerja dengan cara berkomunikasi antar sel saraf dengan bantuan yang namanya media komunikasinya adalah neurotransmitter. Jadi neurotransmitter itu merupakan senyawa kimiawi dalam tubuh yang bertugas untuk menyampaikan pesan antara satu sel saraf dengan sel saraf yang lain atau sel target ya, di mana sel-sel target ini dapat berada di otot, kemudian di kelenjar, organ tubuh yang lainnya. Neurotransmitter itu bekerja pada reseptornya masing-masing. Jadi neurotransmitter A itu memiliki reseptor A, sehingga dia menghasilkan efek penghambatan atau pemicuan aktivitas sistem saraf pusat kita, di mana berbagai gangguan sistem saraf baik neurologik maupun psikiatrik itu biasanya terjadi karena ketidakseimbangan, bisa kekurangan dan kelebihan dari neurotransmitter kita, karena memang neurotransmitter ini kerjanya sangat penting di dalam fungsi sistem saraf kita, karena dia merupakan alat komunikasi antara sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Justru seperti yang disebutkan di sini ya, justru ketidakseimbangan dari neurotransmitter inilah yang bisa menyebabkan gangguan dari sistem saraf pusat kita. Oke, untuk sistem saraf tepi kita akan bahas di video yang berbeda. Nah, ini penjelasan neurotransmitter itu adalah senyawa kimiawi dalam tubuh yang berfungsi untuk menyampaikan pesan antara satu sel saraf ke sel saraf target, di mana sel-sel target ini dapat berada di otot, di kelenjar, dan bagian lain dalam tubuh kita. Jadi, neurotransmitter yang banyak berperan itu di sini kurang lebih ada 6 ya, memang yang sangat berperan utama. Yang pertama ada namanya neurotransmitter asetilkolin atau ACH. Kalau disingkat itu kadang disingkat dengan ACH. Jadi neurotransmitter asetilkolin ini merupakan neurotransmitter eksitatorik yang mengaktifasi reseptor muskarinik dan nikotinik pada sistem saraf. Tadi sudah disebutkan ya, kalau neurotransmitter itu bekerja pada reseptornya masing-masing.
Oke, jadi reseptor dari asetilkolin ini disebut dengan reseptor muskarinik dan reseptor nikotinik. Jadi dia merupakan neurotransmitter eksitatorik. Jadi di sini sifat neurotransmitter itu ada dua ya, ada eksitatorik dan ada inhibitorik. Nah, eksitatorik itu merupakan suatu neurotransmitter yang mencetus. Kemudian kalau inhibitorik adalah neurotransmitter yang menghambat. Di sini asetilkolin tadi ya merupakan neurotransmitter eksitatorik. Kemudian glutamat. Nah, yang kedua ini glutamat. Jadi glutamat ini juga dia neurotransmitter yang bersifat eksitatorik ya, dengan jumlah yang besar pada sistem saraf pusat kita. Di sini reseptor glutamat itu ada dua, itu ada namanya reseptor ionotropik dan metabotropik. Nah, selanjutnya adalah serotonin ya, atau 5-HT, di mana serotonin itu juga merupakan reseptor yang bersifat eksitatorik. Kemudian yang keempat ada GABA, reseptor GABA atau gamma aminobutyric acid, di mana GABA ini justru dia merupakan reseptor inhibitorik terbesar yang ada di otak kita. Kemudian dopamin itu dia bisa bersifat dua ya, bisa bersifat inhibitorik maupun eksitatorik tergantung dari reseptor dopaminergic yang teraktivasi. Jadi memang nama reseptor dopamin yang ada itu adalah reseptor dopaminergic. Dia bisa bersifat eksitatorik, bisa juga dia bersifat inhibitorik. Kemudian kalau norepinefrin itu memang dia merupakan neurotransmitter eksitatorik ya, yang ada di sistem saraf pusat kita. Oke, kita lihat nih untuk asetilkolin. Ternyata ketika kurang asetilkolin yang ada di tubuh kita, ketika kita kekurangan asetilkolin itu bisa menyebabkan penyakit Alzheimer, kemudian miastenia gravis ya. Kemudian kalau kita kekurangan glutamat, itu kelebihan glutamat itu justru bisa menyebabkan epilepsi, kemudian bisa juga menyebabkan degenerasi sel saraf atau kerusakan sel saraf kita ketika jumlahnya dia berlebihan, karena dia merupakan reseptor eksitatorik. Kemudian neurotransmitter eksitatorik, Kemudian serotonin, kalau kita kekurangan serotonin bisa menyebabkan depresi. Kalau kita kelebihan serotonin bisa menyebabkan autis ya, berkebalikan antara autis dan depresi. Kemudian GABA. Reseptor GABA, ketika kita kekurangan neurotransmitter GABA, maksudnya itu bisa menyebabkan epilepsi, karena GABA itu merupakan reseptor inhibitorik. Kemudian dopamin, jika kita kelebihan reseptor dopamin itu bisa menyebabkan skizofrenia ya. Nah, bagaimana dengan norepinefrin? Norepinefrin, ketika kita kekurangan norepinefrin itu bisa menyebabkan kita menjadi depresi. Jadi untuk lebih detailnya mengenai neurotransmitter nanti akan dibahas karena ini memang sifatnya molekuler ya, karena berhubungan dengan zat-zat kimia atau seperti natrium, kalium, kemudian ada kalsium ya, itu nanti sifatnya molekuler, nanti akan dibahas di pembelajaran mengenai molekuler. Oke, untuk aksi obat pada sistem saraf pusat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada aksi prasinaptik atau presinaptik, yang kedua ada aksi paskasinaptik atau postsinaptik. Jadi untuk aksi prasinaptik itu mempengaruhi proses sintesis, penyimpanan, pelepasan, dan inaktivasi neurotransmitter. Jadi aksi prasinaptik ini adalah aksi ketika neurotransmitter itu belum dirilis atau belum dilepaskan untuk bertugas menyampaikan pesan dari sistem saraf kita. Contoh aksi prasinap ya, misalnya kokain itu bisa memblok reuptake dari dopamin, kemudian neostigmin itu bisa memblokir degradasi dari asetilkolin, gabapentin itu dapat memicu atau meningkatkan pelepasan GABA
Itu contohnya. Kemudian aksi paskasinaptik atau postsinaptik itu dia dapat mempengaruhi reseptor atau kanal ion. Nah, ketika neurotransmitternya itu sudah terlanjur dilepas, ketika mau dihambat itu bisa juga dihambat kerjanya dengan cara menghambat pada bagian reseptor atau kanal ionnya. Maka aksi itu disebut dengan aksi paskasinaptik. Contohnya, ada yang bersifat agonis, artinya sifatnya sama dengan ketika ada neurotransmitter tersebut. Misalnya atropin pada reseptor asetilkolin. Ternyata atropin ini ketika dia berikatan dengan reseptor asetilkolin, dia itu bisa menjadi mirip dengan efek yang ditimbulkan ketika asetilkolin berikatan dengan reseptornya. Nah, untuk antagonis itu justru dia efeknya berlainan dengan efek yang seharusnya atau berlawanan maksudnya ya. Contohnya propranolol di sini pada reseptor beta adrenergic. Adrenergic ini norepinefrin ya. Jadi dia efeknya justru yang dihasilkan adalah efek yang berlawanan. Itu contoh dari aksi prasinaptik dan aksi postsinaptik. Nah, kita masuk di obat yang pertama. Di sini adalah obat sedatif dan hipnotik, di mana obat sedatif dan hipnotik ini menimbulkan rangkaian efek depresan pada sistem saraf pusat, mulai dari sedasi ringan, kemudian meredakan ansietas, sampai anestesi dan juga koma. Jadi memang obat sedatif hipnotik ini merupakan golongan obat pendepresi susunan saraf pusat, di mana efeknya itu bergantung kepada dosis. Bisa mulai dari efek yang sangat ringan, yaitu hanya sedasi. Kemudian sedasi itu artinya menyebabkan tenang atau menyebabkan ngantuk. Kemudian juga dia bisa menimbulkan efek menidurkan, hingga efek yang berat, yaitu kehilangan kesadaran, ya, anestesi, kemudian koma, bahkan sampai mati, seperti itu. Nah, sedatif itu artinya adalah penenang atau ansiolitik, di mana dia berfungsi untuk mengurangi perasaan cemas atau ansietas dan menenangkan tanpa dia mempengaruhi fungsi motorik dan mental dari seseorang tersebut. Nah, untuk obat sedatif itu biasanya dia menurunkan respon terhadap rangsangan emosi ya, sehingga dia bisa menyebabkan tenang. Untuk obat hipnotik itu memang dia memiliki efek menidurkan karena dia dapat menyebabkan kantuk dan mempermudah tidur seseorang, serta mempertahankan tidur layaknya tidur yang memang benar-benar tidur secara fisiologis. Nah, di sini fungsinya obat ini tadi sudah saya sebut ya, untuk menurunkan kegelisahan atau sedasi dan untuk memicu ngantuk atau tidur atau hipnose ya. Cara kerjanya adalah dengan cara mendepres atau menekan kerja dari sistem saraf pusat. Oke, jadi ini adalah mekanisme aksi dari obat sedatif dan hipnotik, di mana obat sedatif dan hipnotik dia itu bekerja dengan cara berikatan dengan reseptor GABA yang ada di membran neuron di sistem saraf kita. Bisa dilihat di gambar ini ya, di mana GABA tadi merupakan suatu neurotransmitter inhibitor yang ada di otak. Ternyata reseptor GABA itu adalah merupakan kanal ion dari Cl. Di sini bisa dilihat ya, ketika GABA itu berikatan di sini ya, GABA kan di sini ya tempatnya. Ketika obat di sini yang kuning ini adalah obat, salah satu contoh obat sedatif dan hipnotik. Ketika dia berikatan dengan reseptor GABA yang ada di sini, dia akan menyebabkan kanal ion itu membuka. Kanal ion apa? Ion klorida atau ion Cl, sehingga ketika kanalnya membuka, Cl-nya itu akan mengalir dari presinap menuju ke postsinap. Ke sini ya, dia mengalir Cl-nya. Kemudian dengan mengalirnya Cl tersebut, itu kan jumlah Cl-nya akan menjadi lebih banyak ya di postsinap, sehingga dia bisa menyebabkan terjadinya hiperpolarisasi atau keadaan istirahat
yang ada di sistem saraf kita, di mana hiperpolarisasi itu akan menyebabkan penghambatan dari impuls saraf kita, sehingga kerja dari impuls saraf kita itu akan menurun, atau dia akan menyebabkan efek depresi pada sistem saraf pusat kita. Oke ya, ini kerja dari obat sedatif dan hipnotik. Nah, saya punya di sini ada bagan ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa efek dari sedatif hipnotik itu bergantung pada dosisnya. Di sini adalah efek sistem saraf pusat, kemudian di sini adalah peningkatan dosisnya. Sumbu X-nya peningkatan dosis ya, sumbu Y-nya adalah efek pada sistem saraf pusat. Di sini mulai dari efek terendah, yaitu adalah efek kantuk atau menyebabkan tenang, sedasi, kemudian ada efek menidurkan atau hipnosis, kemudian ada efek anestesi, di sini ya menghilangkan kesadaran, kemudian di sini ada efek koma. Oke, kita lihat di sini ada dua obat yang memang dikenal sebagai obat sedatif hipnotik ya. Ada obat jenis A dan obat jenis B. Di sini kalian lihat ya, obat A yang berwarna merah. Semakin tinggi dosisnya, maka efeknya itu akan semakin meningkat, bahkan bisa menyebabkan orang tersebut menjadi mati ya, atau meninggal. Nah, sedangkan obat B ternyata ada bagian part ketika obat tersebut ditambahkan dosisnya, ternyata efeknya itu tetap stabil. Sekarang kita lihat ya obat itu apa, dimana hal ini bisa terjadi itu karena memang ada struktur obat yang sudah dimodifikasi secara kimiawi, sehingga ketika strukturnya berubah, maka efeknya juga yang akan ditimbulkan secara farmakologi itu akan berbeda juga. Kita lihat ya. Nah, obat A tadi, ternyata obat A dengan meningkatnya dosis ternyata dia meningkatkan efek penekanan atau depresi pada sistem saraf pusat, di mana bisa sampai menimbulkan koma dan kematian. Nah, obat A ini biasanya dijumpai pada obat-obat sedatif hipnotik generasi yang lama, yaitu golongan barbiturat. Kemudian obat B tadi ya, obat B ada fase ketika dia ditingkatkan dosisnya, ternyata dia hanya sampai batas tertentu saja untuk peningkatan efek penekanan pada sistem saraf pusat kita, dimana obat B ini cenderung lebih aman ketika digunakan ya. Tadi obat B ini merupakan generasi yang baru, yaitu golongan benzodiazepin, sehingga sampai saat ini memang golongan benzodiazepin ini memang lebih banyak digunakan karena relatif lebih aman. Nah, ini apa aja sih efek yang bisa timbul ketika menggunakan obat sedatif hipnotik? Yang pertama ada efek sedasi, tadi yang ngantuk. Kemudian yang kedua ada efek hipnosis atau tadi tidur ya. Di sini ketika dosis ditingkatkan, kemudian ada efek anestesi ketika dosisnya ditingkatkan lebih lagi, ada efek namanya anestesi menghilangkan kesadaran. Ternyata obat sedatif hipnotik itu juga bisa digunakan untuk anti kejang atau anti konvulsi, karena dia bisa menghambat sistem saraf pusat pada kondisi kejang, sehingga dia mengurangi kejangnya. Dia juga bisa digunakan untuk relaksasi otot, kemudian dapat juga menimbulkan efek penekanan pernafasan ya, khususnya pada pasien dengan gangguan pernapasan. Sudahlah pasien terganggu nafasnya, ditambah lagi dengan penggunaan obat sedatif hipnotik ini, tambah ditekan pernafasannya ya. Kemudian ada juga efek penekanan pada sistem kardiovaskular pada orang-orang atau pasien yang memang memiliki gangguan kardiovaskular. Oke, ini nama-nama obat sedatif hipnotik. Di sini golongan lama yang saya sebutkan tadi yaitu barbiturat ya. Ada fenobarbital atau luminal, kemudian ada secobarbital, ada pentobarbital. Kemudian golongan baru di sini adalah golongan benzodiazepin. Ada diazepam, kemudian klordiazepoksid, ada lorazepam, kemudian nitrazepam, oxazepam, alprazolam, ya, flunitrazepam dan triazolam. Ini wajib kalian hafalkan ya per golongannya, dan dia merupakan termasuk obat yang berfungsi sebagai apa, itu wajib dihafalkan. Oke, ini masalah dalam penggunaan sedatif dan hipnotik. Yang pertama itu adalah toleransi.
Oke, toleransi itu artinya gini, ketika orang tersebut sudah terbiasa mengkonsumsi obat tersebut, nah dia itu lama-kelamaan sudah tidak berefek lagi dengan dosis lazim. Artinya dosisnya harus ditambah sehingga dia bisa menghasilkan efek pada orang tersebut. Itu disebut dengan toleransi. Kemudian masalah yang kedua, itu bisa menyebabkan ketergantungan atau dependensi, baik ketergantungan secara psikologis maupun fisik. Di mana ketergantungan psikologis itu merupakan keinginan menggunakan obat tersebut secara terus-menerus ya, karena mendapatkan efek yang dianggap menyenangkan, misalnya hilang kecemasan, kemudian tenang, euforia. Jadi secara psikologis itu dia membutuhkan obat tersebut. Nah, bagaimana dengan ketergantungan fisik? Ternyata ketergantungan fisik itu terjadi perubahan fisiologis yang membutuhkan penggunaan obat tersebut secara terus-menerus. Ya, jadi memang tubuhnya secara fisiologis itu membutuhkan. Jadi ketika dia tidak menggunakan obat tersebut, dia bisa menjadi keringat dingin, kemudian langsung kejang, pucat dan sebagainya. Itu merupakan ketergantungan fisik yang mana jika dia tidak menggunakan obat tersebut akan terjadi yang namanya gejala putus obat atau withdrawal syndrome. Nah, ini untuk penggunaan obat sedatif hipnotik secara klinis. Yang pertama pada gangguan kecemasan atau ansietas, kemudian insomnia atau gangguan tidur. Kemudian yang ketiga, dia juga bisa digunakan untuk penenang sebelum operasi, ya, bisa berefek sebagai anestesi tadi ya. Dan yang keempat, dia bisa digunakan pada pengatasan epilepsi atau kejang, karena kondisi epilepsi ini kan memang kondisi ketika sistem sarafnya itu sangat banyak tereksitasi ya, eksitatorinya sangat tinggi, jadi dia memang membutuhkan suatu agent atau obat yang memang dapat mengaktifasi GABA, di mana GABA itu kan reseptor neurotransmitter inhibitorik yang ada di sistem saraf pusat. Oke, untuk obat kedua adalah obat anestetika, di mana anestesia atau anestetika itu artinya adalah pembiusan. Biasanya obat-obat ini digunakan pada operasi untuk mengurangi rasa sakit pada pasien terhadap tindakan operasi yang akan dilakukan. Nah, untuk operasi besar yang berlangsung lama itu biasanya dibutuhkan anestesia umum atau yang biasa disebut dengan bius total. Kemudian pada operasi kecil atau ringan itu sering digunakan anestesia lokal atau yang sering disebut dengan bius lokal. Oke, ini anestesia umum. Jadi anestesia umum itu biasanya diberikan secara inhalasi ataupun intravena, yang mana umumnya diawali dengan intravena terlebih dahulu, lalu dapat diberikan dengan inhalasi jika diperlukan anestesi tersebut. Nah, anestesi inhalasi itu merupakan suatu cairan volatil yang memang mudah menguap ya, seperti halotan, kemudian desfluran, enfluran, sevofluran, isofluran, dan N2O. Kemudian kalau anestesi intravena itu memang yang disuntikkan melalui pembuluh darah vena kita. Contohnya ada natrium thiopenton, kemudian ada ketamin, ada propofol. Nah, ini mekanisme aksi dari anestesia umum. Jadi dia memang bekerja menekan aktivitas neuron di sistem saraf pusat kita. Cara kerjanya itu dia akan berinteraksi spesifik di kanal sodium potasium yang ada di membran saraf. Nah, ketika dia berinteraksi tersebut itu akan menghambat pembukaan kanal sodium dan potasium ya, sehingga aksi potensial saraf itu tidak terjadi. Nah, ketika terjadi penghambatan pembukaan kanal natrium dan kalium atau sodium dan potasium, itu akan menyebabkan natrium tidak bisa masuk ke dalam sel, di mana natrium itu merupakan suatu ion yang dibutuhkan oleh sel kita untuk berkontraksi atau bereksitatori. Nah, ketika natrium tidak bisa masuk ke dalam sel saraf, itu tidak akan terjadi efek eksitatori dari sistem saraf kita, maka aktivitas di sistem saraf kita itu akan ditekan ya. Oke, ini untuk anestesi lokal ya. Anestesi lokal itu sangat efektif dan memblok reversibel rangsangan konduksi sepanjang akson saraf pada kanal sodium. Di sini ya biasanya pada ibu-ibu yang akan melakukan operasi sesar itu dilakukan anestesi di bagian di sini ya, di spinal cord-nya ini.
Nah, ada beberapa macam obat yang memang berbeda sifatnya ya, dimana obat-obat tersebut itu menentukan kecocokan obatnya dengan cara pemberiannya. Ada yang memang cara topikal, kemudian epidural, spinal, kemudian ada inhalasi. Nah, yang topikal ini biasanya yang digunakan pada klinik-klinik kecantikan ya, misalnya akan melakukan filling atau tindakan di bagian wajah, itu biasanya dioleskan dulu dengan menggunakan anestesi yang memang sifatnya topikal. Di sini contohnya ada lidokain, kemudian ada bupivacain, ada prilokain, benzokain, prokain, dan kokain. Itu contohnya ya. Oke, ini mekanisme aksi dari anestesi lokal itu ternyata dia berikatan dengan reseptor intraseluler dari kanal sodium dan memblok kanal. Nih ya, di sini dia langsung berikatan di reseptor yang ada di dalam selnya atau di intraselulernya. Nah, ketika konsentrasi dari anestesi lokal ini meningkat, maka akan semakin banyak kanal natrium atau kanal sodium yang diblok ya. Dengan meningkatnya pemblokan terhadap kanal natrium atau sodium, itu akan menyebabkan aksi potensial saraf kita itu akan hilang, sehingga menyebabkan tadi ya respon eksitatoriknya itu akan terhenti, sehingga kerja dari sistem saraf kita juga akan terhenti. Seperti itu ya kira-kira gambarannya dari kerja anestesi lokal. Untuk obat ketiga, di sini kita akan membahas obat antidepresan. Jadi antidepresan itu merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi depresi. Depresi itu merupakan suatu gangguan mood atau perasaan yang ditandai dengan rasa sedih berlebihan, kemudian rasa bersalah berlebihan, kemudian dia merasa dirinya tidak berguna, hingga timbul insomnia atau gangguan tidur, yang mana komplikasi terberat dari depresi ini bisa menyebabkan penderitanya bunuh diri. Banyak ya kejadian orang-orang depresi yang sampai memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, di sini patofisiologinya itu depresi itu disebabkan karena kekurangan neurotransmitter serotonin dan norepinefrin. Maka, secara logika pengatasannya pasti adalah dengan cara meningkatkan ketersediaan serotonin dan atau norepinefrin untuk mengatasi gejala-gejala depresi tersebut. Nah, di sini obat antidepresi itu ada 4 ya macamnya. Yang pertama ada antidepresan trisiklik atau trisiklik antidepresan, kemudian ada heterosiklik, yang ketiga ada SSRI atau selective serotonin reuptake inhibitor, kemudian yang keempat ada MAOI atau monoamin oksidase inhibitor. Nah, di mana semua obat-obat ini beserta golongannya dan contohnya itu wajib nanti kalian ingat dan kalian hafalkan ya. Kalian juga harus pahami mekanisme kerjanya. Oke, yang pertama itu adalah antidepresan trisiklik. Dia bekerja dengan cara memblok reuptake norepinefrin dan serotonin. Reuptake di sini artinya ambilan kembali norepinefrin dan serotonin. Jadi biasanya ketika neurotransmitter itu dirilis atau dilepaskan, itu neurotransmitter itu ada yang meneruskan perjalanannya menuju ke sinap, kemudian ke sel saraf berikutnya, ada juga yang direuptake atau yang diambil kembali untuk disimpan di sel yang untuk disimpan di sel yang memang menghasilkannya. Maksud saya ya, reuptake ini artinya ambilan kembali. Nah, untuk meningkatkan jumlah neurotransmitter tersebut di sinap, itu salah satu caranya itu adalah dengan memblok ambilan kembali, sehingga tidak ada neurotransmitter yang kembali ke asalnya. Artinya semuanya akan berkumpul di sinap, sehingga jumlahnya akan menjadi lebih banyak ya, sehingga dia akan meningkatkan akumulasi senyawa amin di sinap. Nah, antidepresan trisiklik ini atau TCA ya, trisiklik antidepresan itu bisa mempengaruhi sistem reseptor lain, di mana sistem yang reseptor lain yang paling banyak
dipengaruhi oleh TCA ini adalah sistem kolinergik, sehingga dia bisa menyebabkan efek samping pada sistem kolinergik, neurologik, dan juga kardiovaskular ya. Contohnya di sini adalah efek antikolinergik. Dia di sini karena bisa mempengaruhi reseptor kolinergik, dia justru bisa menyebabkan efek antikolinergik, di mana efek antikolinergik itu contohnya mulut kering, kemudian penglihatan kabur, sembelit, kemudian rasa ngantuk yang berlebihan ya, kemudian halusinasi, bahkan kesulitan buang air kecil. Juga bisa dia menimbulkan efek sedatif, ada namanya hipotensi ortostatik yang mana tekanan darahnya cenderung turun ya, dan bisa menyebabkan juga peningkatan berat badan. Contoh golongan TCA ini adalah amitriptilin, nortriptilin, imipramin, desipramin, clomipramin, dan doxepin. Kemudian heterosiklik, di mana heterosiklik itu merupakan generasi yang lebih baru dari antidepresan trisiklik ya, di mana mekanismenya itu masih sama cara kerjanya dengan antidepresan trisiklik, yaitu dengan cara memblok ambilan kembali atau reuptake dari norepinefrin dan serotonin. Nah, efektivitasnya serupa ya dengan trisiklik antidepresan atau TCA, hanya saja dia memiliki keunggulan yang mana onsetnya lebih cepat, kemudian efek sedatifnya lebih rendah, dan toksisitasnya lebih rendah juga. Dimana mungkin modifikasinya di sini adalah di struktur kimianya ya, sehingga menghasilkan efek samping yang atau memiliki kelebihan ya dibandingkan yang TCA. Di sini contohnya ada amoxapin, kemudian ada bupropion, ada maprotilin, trazodon, dan venlafaxine. Nah, yang ketiga itu contohnya adalah SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Nah, dari namanya saja kita sudah tahu ya, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Jadi dia itu menghambat secara selektif reuptake serotonin. Dia tidak menghambat reuptake dari norepinefrin. Hanya saja dia fokus menghambat reuptake serotonin. Nah, di sini efek samping sedatif dan antikolinergiknya relatif tidak ada karena dia tidak menghambat reseptor, tidak menghambat reuptake dari norepinefrin, sehingga dia memang lebih aman digunakan daripada antidepresan trisiklik. Namun dari segi efikasi atau efektivitas itu dia setara ya dengan antidepresan trisiklik. Di sini contohnya fluoxetine, fluvoxamine, sertralin, dan paroxetine. Kemudian jenis yang keempat itu adalah MAOI, monoamin oksidase inhibitor. Ya, dia itu bekerja dengan cara menghambat MAO ya, monoamin oksidase yang ada di sinaps, sehingga dia mencegah degradasi senyawa monoamin. Akibat dicegahnya degradasi senyawa monoamin itu akan meningkatkan atau mengakumulasi norepinefrin dan serotonin yang ada di sinaps ya. Ada dua jenis MAO di sini, yaitu MAOA dan MAOB, di mana MAOA itu mendegradasi norepinefrin dan serotonin, kemudian MAOB itu mendegradasi dopamin. Contohnya di sini adalah phenelzine dan tranilsipromin. Nah, ini adalah penggunaan klinis dari antidepresan. Tentunya dari nama, karena dia antidepresan, pasti dia digunakan untuk mengobati depresi. Kemudian dia juga digunakan untuk gangguan panic disorder. Jadi panic disorder itu adalah serangan panik yang suatu kondisi munculnya rasa takut atau gelisah berlebihan secara tiba-tiba ya. Kondisi yang juga disebut dengan serangan kegelisahan ini itu biasanya ditandai dengan detak jantungnya bertambah cepat, kemudian nafasnya pendek, pusing, ototnya menjadi tegang, gemetar ya, dimana serangan panik ini biasanya berlangsung selama beberapa menit hingga setengah jam. Nah, biasanya serangan panik itu memang bisa dialami sesekali ya di dalam hidup, yang biasanya itu bisa menghilang saat keadaan atau situasi pemicunya itu berakhir. Nah, namun jika serangan panik ini terjadi secara berulang, kemudian sampai mengganggu kualitas hidup orang tersebut dan dalam jangka waktu yang lama, itu kondisi tersebut memang sudah harus dilakukan pengobatan secara klinis atau secara psikologis ya. Kemudian yang kondisi ketiga itu adalah obsessive compulsive disorder atau OCD, di mana OCD ini merupakan gangguan mental yang menyebabkan
menyebabkan penderitanya itu merasa harus melakukan suatu tindakan secara berulang-ulang ya. Nah, jika dia tidak melakukan tindakan tersebut, penderita OCD ini akan diliputi kecemasan atau bahkan ketakutan. Nah, gangguan OCD ini juga dapat dialami oleh siapapun ya, meski lebih sering memang terjadi di awal usia dewasa. Nah, OCD ini juga bisa terjadi pada anak-anak dan remaja. Penderita OCD ini itu terkadang susah menyadari ya bahwa pikiran dan tindakannya tersebut berlebihan. Tapi tetap dia tuh merasa harus melakukannya dan tidak dapat menghindarinya. Kemudian yang keempat ada nyeri kronis. Nah, nyeri kronis ini biasanya dikaitkan dengan nyeri yang ditimbulkan karena gangguan pada sistem saraf, yaitu nyeri neuropati. Nah, yang kelima itu adalah kondisi eating disorder atau gangguan makan, di mana eating disorder ini merupakan suatu gangguan mental yang dialami saat mengkonsumsi makanannya ya. Penderita gangguan ini atau eating disorder ini dapat mengkonsumsi makanan terlalu sedikit atau bahkan terlalu banyak. Dan memang dia terobsesi pada berat badan atau bentuk tubuhnya. Biasanya ini pada wanita ya, kadang terjadi. Ini ada beberapa jenis ya gangguan makan, itu biasanya ada 3, yaitu anoreksia nervosa, kemudian bulimia nervosa, dan bisa binge eating disorder atau gangguan makan yang memang berlebihan karena dia tidak bisa menstop dirinya untuk memakan sesuatu. Untuk obat keempat di sini adalah obat antipsikotik atau neuroleptik. Jadi obat antipsikotik itu merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi gangguan psikosis atau gangguan jiwa yang sering disebut dengan skizofrenia. Ya, jadi memang antipsikotik ini berfokus pada mengurangi gejala psikosis dengan cepat, kemudian memperpanjang periode kekambuhan dan mencegah pengulangan gejala yang lebih buruk. Nah, pada pengobatan yang teratur, pasien dapat kembali ke dalam lingkungan sosialnya dalam waktu yang biasanya lebih cepat. Karena seperti yang kita ketahui kan gangguan jiwa atau skizofrenia ini cenderung ditakuti ya oleh masyarakat seperti itu. Nah, apabila pasiennya itu rutin menjalani pengobatan selama 1 tahun, dia akan memiliki risiko yang lebih kecil untuk mengalami kekambuhan. Dimana memang antipsikotik ini tujuannya adalah untuk mengontrol gejala halusinasi, delusi, dan perubahan pola pikir yang terjadi pada pasien dengan penderita skizofrenia ya. Di sini gejala psikosis gejala psikosis atau skizofrenia itu dapat muncul lebih dari 1 tahun ya, dimana gejalanya itu secara garis besar dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu gejala positif, gejala negatif, dan gejala kognitif. Nah, gejala positif di sini merupakan manifestasi jelas yang dapat diamati oleh orang lain, yang mana termasuk gejala positif di sini adalah delusi, halusinasi, dan gangguan pemikiran. Nah, delusi itu adalah gejala psikotik yang melibatkan gangguan isi pikiran dan adanya keyakinan kuat yang merupakan keadaan yang tidak realistis kalau bagi orang normal atau khayalan ya. Kemudian halusinasi itu adalah gejala psikotik dari gangguan perseptual ya, di mana berbagai hal dilihat, didengar, misalnya merasa dia dibisiki, melihat apa yang bahkan itu sebenarnya tidak nyata ya, atau tidak benar-benar ada. Nah, gejala negatif ini merupakan gejala yang menyebabkan ciri khas seseorang itu menjadi hilang. Yang termasuk gejala negatif di sini adalah alogia, artinya kemampuan berpikir normal atau berbicara normal itu terganggu. Kemudian perasaannya itu menjadi tumpul, tidak bisa berpikir realistis, terus kehilangan motivasi ya. Kemudian asosiality, artinya dia itu kurangnya kemampuan untuk merasakan kesenangan. Kemudian dia hanya mengisolasi dirinya dari kehidupan sosial ya. Dimana gejala-gejala negatif ini juga termasuk menarik diri dari secara emosional ya,
secara emosional maupun sosial, kemudian orangnya apatis seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah gejala kognitif, di mana gejala kognitif ini mengacu pada kesulitan pasien untuk menyimpan memori dan berkonsentrasi, meliputi disorientasi pikiran, lambat berpikir, kemudian kesulitan dalam pemahaman bahasa ya, sukar berkonsentrasi, dia menjadi pikun, terus kesulitan mengungkapkan pikirannya, bahkan dia itu kadang mengintegrasikan pikirannya dan perasaannya itu dalam perilaku yang memang itu tidak nyata. Oke, untuk patofisiologi munculnya psikotik atau skizofrenia ini adalah kekurangan dopamin yang ada di bagian mesokortis yang ada di otak. Namun dia itu kelebihan dopamin di bagian mesolimbik ya. Nanti kalian bisa cari kembali bedanya mesokortis dan mesolimbik. Ini kalian bisa pelajari baca kembali di materi anatomi fisiologi manusia ya, tentang sistem saraf. Yaitu bisa kekurangan di mesokortis dan memang dia kelebihan di mesolimbik. Artinya dia itu tidak seimbang ya keadaan dopaminnya, konsentrasi dopaminnya. Nah, pengatasannya seperti apa? Di sini pengatasannya dengan cara mengurangi dopamin di mesolimbik untuk mengimbangi dan memacu pelepasan dopamin atau memblok serotonin yang ada di mesokortis. Nah, ini obatnya secara umum dibagi menjadi dua ya, berdasarkan mekanisme kerjanya yaitu antipsikotik generasi pertama atau yang disebut dengan antipsikotik tipikal, di mana dia bekerja dengan cara dengan cara menghambat reseptor dopamin di sistem limbik. Namun reseptor dopamin yang dihambat adalah yang tipe dopamin 2 ya. Akibat blokade dopaminergik yang D2 ini akan menyebabkan adanya efek samping dari ekstrapiramidal sindrom, karena dia memang tidak selektif ya memblok reseptor lain, karena dia juga bisa memblok muskarinik bahkan adrenergik alfa, di mana efek samping yang sering timbul di sini adalah contohnya antikolinergik seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dan efek samping dari gejala ekstrapiramidal. Artinya apa? Ekstrapiramidal sindrom itu gemetar ya, sering gemetar, terus nanti dia itu menjadi cepat lupa atau pikun. Nah, untuk yang antipsikotik yang generasi terbaru itu disebut dengan antipsikotik atipikal yang bekerja dengan cara memblok reseptor serotonin sehingga akan memacu pelepasan dopamin yang merupakan dopamin tipe 1, 4, dan 5. Nah, karena pemblokan ini sehingga antipsikotik atipikal ini menjadi lebih sedikit ya efek ekstrapiramidalnya dibanding yang generasi tipikal. Oke. Nah, ini contoh obatnya. Yang tipikal itu klorpromazin, tioridazin, mesoridazin, flufenazin, perfenazin, tiotiksen, haloperidol, loxapin, molindon. Kemudian yang untuk atipikal itu clozapin, risperidon, olanzapin, quetiapin, dan ziprasidon. Nah, untuk saat ini memang obat-obat antipsikotik yang atipikal yang generasi baru ini menjadi lini pertama pengobatan ya. Menjadi lini pertama ini artinya pengobatan awal atau yang memang utama untuk pasien dengan skizofrenia, karena lebih disukai karena memang efek sampingnya yang lebih rendah. Nah, untuk obat yang terakhir adalah analgetik opiat. Sebenarnya sudah kita bahas ya di materi anti nyeri, dimana kita ulas sedikit di sini. Analgetik opiat itu awalnya berasal dari tanaman Papaver somniferum atau popi ini ya, bunganya seperti ini tanamannya, yang memang sudah dipakai sejak ribuan tahun yang lalu. Dimana pada tahun 1803 itu untuk pertama kalinya senyawa itu berhasil diisolasi, senyawa murni dari opium yang memang disebut
disebut dengan morfin ya. Morpheus itu artinya dewa mimpi Yunani. Saya juga tidak paham kenapa orang Yunani pada saat itu memberi nama seperti ini ya. Lama kelamaan itu karena saking banyaknya digunakan senyawa morfin ini, pada saat dulu kan sering terjadi peperangan. Nah, pada saat hal itu terjadi kan orang-orang membutuhkan anti nyeri ya, karena memang kan banyak yang terluka pada saat peperangan itu, maka kebutuhan akan senyawa morfin ini meningkat. Jadi orang terdahulu itu berusaha melakukan sintesis terhadap turunan morfin ini ya, dimana morfin dan turunannya memang bekerja pada reseptor opiat yang ada di sistem saraf pusat. Nah ini ya dia ya, reseptor opiat merupakan tempat aksi senyawa endogen atau endorfin. Nah dimana endorfin ini sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya tentang nyeri. Itu merupakan senyawa yang ada di dalam tubuh kita yang memang aktivitasnya itu mirip dengan morfin. Di mana reseptor opiat itu ada 3 tipe ya, mu, kappa, dan delta yang berada di sistem saraf kita. Dimana jika diaktifkan itu akan terjadi berbagai efek sentral seperti analgesia, artinya menurunkan persepsi nyeri dengan cara menyekat nyeri pada berbagai tingkat, terutama di otak bagian tengah kita dan di medula spinalis. Selain itu juga ternyata reseptor analgetik opiat ini juga dapat beraksi lain ya, seperti euforia, sedasi, kemudian penekanan pernapasan, penekanan batuk, miosis ya, kontraksi pupil mata artinya miosis, kemudian mual muntah dan menyebabkan konstipasi. Ini contohnya obat analgetik opiat, ada morfin, hidromorfin, oksimorfin, metadon, meperidin, fentanyl, sufentanil, alfentanil, levorfanol. Nah, ada di sini juga kodein ya, yang memang kodein ini dia berefek dapat menekan batuk sehingga banyak digunakan untuk mengatasi atau sebagai obat batuk kering. Oke, ini masalah yang terjadi pada penggunaan opiat. Sebenarnya sama saja dengan penggunaan ini ya, sedatif hipnotik ya. Masalahnya dapat terjadi toleransi, kemudian toleransi silang, dan bisa menyebabkan ketergantungan baik psikis ataupun fisik apabila terjadi overdosis atau penggunaan dengan dosis yang berlebihan. Sehingga obat-obat yang memang bekerja pada sistem saraf ya, seperti antisedatif hipnotik, kemudian analgetik opiat, kemudian antidepresan, antipsikotik itu memang sangat diawasi penggunaannya, karena dia itu banyak menyebabkan ini ketergantungan ya, sehingga memang banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan ketenangan sesaat. Jadi memang obat ini harus didapatkan dengan resep dokter. Oke, ini kesimpulannya. Yang pertama, obat sedatif hipnotik itu bekerja dengan cara menekan kerja sistem saraf pusat dengan cara berikatan dengan reseptor GABA ya, karena reseptor GABA merupakan reseptor inhibitorik terbesar yang ada di otak kita. Yang kedua, obat anestetik yaitu bekerja dengan cara menekan aktivitas neuron di sistem saraf pusat sehingga dia memblok pembukaan kanal natrium dan kalium. Yang ketiga adalah obat antidepresan, yaitu bekerja dengan cara meningkatkan ketersediaan serotonin, HT ini serotonin, dan atau norepinefrin di sistem saraf pusat. Yang keempat, obat antipsikotik atau neuroleptik bekerja dengan cara, untuk yang tipikal dia menghambat reseptor dopamin 2, untuk yang atipikal dia memblok reseptor serotonin dan menghambat reseptor dopamin D1, D4, dan D5. Nah, untuk analgetik opiat dia bekerja dengan cara memblok reseptor opiat yang ada di sistem saraf pusat. Baik, sekian video tentang obat-obat pada sistem saraf pusat. Semoga mudah dipahami dan mudah dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.